Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Aprilia Hidayati, NIM 24070010002 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa soal yang ada di dalam buku Aswaja ini beserta jawabannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Nah, jawabannya adalah yang pertama kita membahas tentang sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah SWT. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya berperan iktibari atau sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan oleh Allah untuk menafikan kebaikan dari sifat ini. Maksud dari tidak ada wujudnya dalam kenyataan adalah andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tidak bisa melihat sifat-sifat ini, sebab memang tidak ada wujudnya di dalam kenyataannya. Berbeda hanya dengan sifat maknawi. Sifat maknawi wujudnya ada, artinya andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Misalnya, dan Allah bersifat wahdaniyah, esa atau tunggal. Sebenarnya esa ini tidak ada wujudnya, yang ada hanyalah zat Allah. Di dalam pikirannya bahwa zat Allah banyak. Andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak dapat melihat sifat wahdaniyah Allah, sebab memang sifat itu tidak ada dalam kenyataan atau di luar pikiran manusia, atau wujudun fi kharij. Perbedaan dengan sifat ilmu bagi Allah. Andaikan hati manusia dibuka oleh Allah, manusia akan dapat melihat sifat ilmu Allah, karena sifat ilmu ini adalah wujudnya dalam kenyataan. Karena sifat salbiyah adalah iktibari, maka sekte Mu'tazilah masih menetapkan sifat-sifat ini. Karena penetapan sifat ini tidak bertambah ta'addudu qudama, sebagaimana akan kami jelaskan dalam pembahasan aliran Mu'tazilah. Sifat-sifat yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah tidak terbatas jumlahnya, namun ada 5 sifat salbiyah yang menjadi induk segala sifat salbiyah lainnya, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Nah, saya akan menjelaskan 5 sifat salbiyah itu. Yang pertama, qidam, artinya dahulu tanpa permulaan. Qidam adalah dahulu tanpa permulaan. Maksudnya wujud Allah mendahului wujudnya semua makhluk dan wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Allah senantiasa wujud tanpa diketahui apapun. Lawan dari sifat qadim adalah hadis atau baru. Al-Imam Al-Sanusi mendefinisikan qidam adalah al-qidamu salbul adami sabiki alal wujud, yang artinya qidam adalah meniadakan adam atau ketiadaan yang mendahului wujud. Baqa atau kekal tanpa ada batas, lawannya adalah fana atau kehancuran. Di antara dalil akli sifat qidam adalah seandainya Allah tidak bersifat qidam, tentu Allah bersifat kebalikannya, yaitu hadis atau baru. Andaikan Allah bersifat hadis, tentu Allah membutuhkan muhdis atau pencipta untuk mewujudkannya. Hal ini tidak mungkin, sebab Allah adalah pencipta, bukan yang diciptakan. Dari sini disimpulkan bahwa Allah bersifat qidam. Nah, yang kedua adalah baqa, yang artinya tidak ada akhirnya atau kekal. Maksud dari Allah bersifat baqa adalah wujud Allah tidak ada akhir atau batasnya. Wujud Allah tidak akan dapat ditiadakan sampai kapanpun. Imam Sanusi mendefinisikan baqa, al-baqa'u ibaratun an salbil adamil lahiki lil wujud, yang artinya baqa adalah meniadakan ketiadaan yang menyusul wujud. Di antara dalil akli sifat baqa adalah andaikan Allah tidak bersifat baqa, maka pasti Allah bersifat fana. Andaikan wujud Allah fana, Allah pasti bersifat hadis. Sedangkan dalil ketidakmungkinan sifat hadis bagi Allah telah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang ketiga adalah mukhalafatul lil hawadisi, yang artinya tidak sama dengan makhluk. Maksud dari mukhalafatul lil hawadisi adalah Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak.
baik zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, perbuatan Allah juga tidak sama dengan perbuatan makhluk. Zat Allah tidak berupa jisim sehingga bisa disifati tinggi, pendek, berat, atau ringan. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk, walau kadang namanya sama, dan perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk sebab hanya Allah lah yang memberi athar, makhluk tidak. Dalil akli sifat mukhalafatul hawadisi adalah andaikan Allah serupa dengan makhluk, tentu Allah hadis sebagaimana makhluk. Sebab sesuatu yang boleh menjadi sifat dari salah satu dua hal yang sama, maka boleh menjadi sifat bagi salah satunya yang lain. Nah, yang keempat adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tinjan Al-Durari mendefinisikan. Nah, yang keempat adalah qiyamuhu binafsihi, yang artinya tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Tinjan Al-Durari mendefinisikan qiyamuhu binafsihi adalah Allah tidak membutuhkan zat lain yang menjadi tempat baginya dan tidak butuh pencipta untuk mewujudkannya. Dalil akli sifat ini adalah andaikan Allah membutuhkan tempat untuk eksistensi zatnya, maka Allah adalah sifat. Jika Allah adalah sifat, maka Allah mustahil untuk bersifat ma'ani seperti qudrah, iradah, ilmu, dan sifat-sifat ma'ani lainnya. Dan hal itu tidak mungkin, sebab dalil yang saya jelaskan dalam pembahasan sifat ma'ani. Dalil kedua adalah andaikan Allah membutuhkan pencinta yang mewujudkannya, maka Allah adalah hadis. Nah, yang terakhir adalah wahdaniyah, yang artinya esa baik dalam zat, sifat, maupun perbuatan. Lawannya adalah ta'addud atau berbilang. Wahdaniyah adalah Allah Maha Esa, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, dan esa dalam perbuatannya. Pertama, esa dalam zatnya berarti tidak ada zat apapun yang menyerupai zat Allah. Zat Allah tidak tersusun dari beberapa komponen. Yang kedua, esa dalam sifat berarti sifat Allah tidak sama dengan sifat apapun, dan Allah tidak mempunyai dua sifat yang sejenis, seperti dua sifat ilmu dan sifat qudrah dan sebagainya. Meskipun Allah hanya mempunyai satu ilmu, namun dengan satu ilmu itu Allah mengetahui segala maklumat atau perkara yang diketahui. Meskipun Allah hanya mempunyai satu qudrah, namun dengan satu qudrah ini Allah kuasa terhadap segala makdurat atau segala yang dikuasai. Yang ketiga, esa dalam perbuatan, artinya bahwa segala sesuatu selain Allah tidak ada yang memberikan athar sebagaimana perbuatan Allah. Misalnya, apabila ada api bakar, maka pada hakikatnya yang membakar adalah Allah. Namun Allah membakarnya bersamaan dengan menempelnya api terhadap barang yang dibakar. Misalnya lagi, yang menyembuhkan adalah Allah, namun bersamaan dengan masuknya obat ke dalam perut tersebut. Nah, yang kedua adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya, sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat ma'nawiyah. Namun, para ulama Asy'ariyah tetap menetapkan sifat ini secara terperinci, setidaknya karena dua alasan. Nah, alasan yang pertama adalah tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya dampaknya. Untuk menghindari resiko ini, maka para ulama menjelaskan secara terperinci keduanya. Yang kedua adalah sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Hal ini perlu penulis ungkapkan sebab penulis seringkali menerima pernyataan dari mahasiswa mengapa sifat ma'ani dan ma'nawiyah harus ditetapkan bagi Allah. Padahal apabila yang satu ditetapkan, maka secara otomatis akal memahami yang lain juga ditetapkan. Karena sifat ma'ani ada wujudnya dalam kenyataan, maka sekte Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini. Sebab jika sifat ini ditetapkan, maka akan berkonsekuensi ta'addudul qudama, yang artinya ada lebih dari satu perkara yang qadim. Pembahasan secara ta'addudul qudama
akan saya jelaskan secara panjang lebar dalam penjelasan terkait aliran Mu'tazilah. Apabila sifat ma'ani ini ditetapkan bagi sesuatu yang disifati, maka secara otomatis akan menciptakan hukum padanya. Misalnya apabila sifat sama yang artinya maha mendengar, kita tetapkan bagi Allah, maka secara otomatis berkonsekuensi kaunuhu sami'an yang artinya Allah adalah zat yang maha melihat. Sifat ma'ani yang memiliki Allah jumlahnya tidak terbatas dan akan tidak dapat menjangkau semuanya. Namun dengan meneliti sifat-sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, para ulama Asy'ariyah menetapkan bahwa induk dari sifat ini yang mampu dijangkau akal manusia ada 7. Yang pertama adalah kudroh yang artinya kuasa, yang kedua adalah irodah yang artinya berkehendak, yang ketiga adalah ilmu yang artinya mengetahui, yang keempat adalah hayat yang artinya hidup, yang kelima adalah sama yang artinya mendengar, yang keenam adalah basor yang artinya melihat, dan yang ketujuh adalah kalam yang artinya berfirman. Dan itu semua adalah ketujuh dari sifat ma'ani. Itu semua adalah jawaban dari perbedaan sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Nah, soal yang kedua adalah jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja. Nah, jawabannya adalah yang pertama kita akan membahas sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya, sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat ma'nawiyah. Namun, para ulama Asy'ariyah tetap menetapkan sifat ini secara terperinci karena dua alasan. Yang pertama yaitu tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya dampaknya. Untuk menghindari resiko ini, maka para ulama menjelaskan secara terperinci keduanya. Yang kedua yaitu sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang mendefinisikan sifat ma'ani. Yang kedua yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya apabila sifat kudroh atau kuasa ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah qadiron atau zat yang kuasa. Sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah juga tidak terbatas jumlahnya, namun yang dapat dijangkau oleh akal manusia ada 7, yaitu yang pertama kaunuhu qadiron yang artinya adanya Allah adalah zat yang maha kuasa, lawannya adalah kaunuhu ajizan yang artinya adanya Allah adalah zat yang lemah. Yang kedua yaitu kaunuhu muridan yang artinya adanya Allah adalah zat yang berkehendak, lawannya adalah kaunuhu mukrahan yang artinya adanya Allah adalah zat yang terpaksa. Yang ketiga yaitu kaunuhu aliman yang artinya adalah adanya Allah adalah zat yang maha mengetahui, lawannya adalah kaunuhu jahilan yang artinya adanya Allah adalah zat yang bodoh. Yang keempat adalah kaunuhu hayyan yang artinya adanya Allah adalah zat yang maha hidup, lawannya adalah kaunuhu mayyitan yang artinya adanya Allah adalah zat yang mati. Yang kelima, kaunuhu sami'an yang artinya adanya Allah adalah zat yang maha mendengar, lawannya adalah kaunuhu saman yang artinya adalah adanya Allah adalah zat yang tuli. Yang keenam adalah kaunuhu basyiron yang artinya adanya Allah adalah zat yang maha melihat, lawannya adalah kaunuhu a'ma yang artinya adalah adanya Allah adalah zat yang buta. Yang ketujuh adalah kaunuhu mutakalliman yang artinya adanya Allah adalah zat yang berfirman, lawannya adalah kaunuhu abkam yang artinya adalah adanya Allah adalah zat yang bisu. Dalam pembahasan sebelumnya kami telah menjelaskan bahwasanya sifat 20 ini adalah sifat yang harus atau pasti dimiliki oleh Tuhan. Artinya kita dapat mengetahui siapapun yang mengaku-ngaku dia adalah Tuhan, apakah dia Tuhan sebenarnya atau tidak. Misalnya zaman
Dulu ada yang mengaku Tuhan bernama Fir'aun. Dari mana kita mengetahui kalau Fir'aun bukan Tuhan? Kita dapat mengetahui bahwa Fir'aun bukan Tuhan sebab ia tidak memiliki sifat 20 tersebut. Misalnya, pertama, adanya alam semesta ini wujud dari dahulu daripada Fir'aun, dan Fir'aun baru wujud belakangan. Berarti Fir'aun tidak memiliki sifat qidam yang artinya dahulu tanpa permulaan. Kedua, Tuhan haruslah mempunyai sifat baqa atau kekal, sedangkan Fir'aun mati alias tidak kenal dan seterusnya. Nah, itu semua adalah jawaban dari perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan bukan salah satunya saja.